Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Lagi capek-capeknya hidup ya? Nah, walaupun lagi capek, jangan lupa untuk terus ingat Tuhan ya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang menolong sesama dengan tulus hati. Nah, dengan tema yang akan kita bahas ini, kita akan mengorek-ngorek sejauh mana sih teman-teman semua dalam menolong sesama. Apakah teman-teman masih ragu dalam menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan? Contohnya seperti ragu untuk membantu orang yang kecelakaan di jalan, membantu orang yang kelaparan atau kemiskinan. Nah, karena tidak kenal dengan orang tersebut, atau bahkan membantu seseorang dengan mengharapkan suatu imbalan. Jangan seperti itu ya, guys. Oke, teman-teman akan diajak kemana ya? Nah, teman-teman ini akan diajak untuk lebih mendalami bagaimana caranya untuk menolong sesama dengan tulus hati. Nah, sebelum itu kita akan menonton video fenomena sosial yang sering kita temui di masyarakat umum. Maka, mari kita semua semangat dan sadar bahwa ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita. Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Khusus untuk kamu nih guys yang tinggal di perkotaan, tentu akan terasa lebih berbeda ya karena gaya hidupnya yang lebih modern. Bahkan mungkin banyak nilai-nilai bermasyarakat yang mulai bergeser di kawasan perkotaan. Untuk itulah kenapa beberapa fenomena sosial berikut ini sering terjadi di masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Kriminalitas. Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang bersifat negatif dan melanggar norma yang ada guys. Fenomena sosial ini banyak terjadi di kota-kota besar. Meskipun tidak dipungkiri, daerah kecil juga dapat terjadi fenomena ini. Contoh dari kriminalitas yaitu pencurian, pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan remaja berupa pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Bentuk kenakalan remaja seperti penggunaan obat terlarang, tawuran, dan seks bebas. Faktor dari kenakalan remaja terjadi karena krisis identitas, pengendalian diri yang kurang kuat, kurangnya perhatian keluarga, dan lain-lain. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu perbedaan keadaan ekonomi masyarakat yang ditentukan oleh berkembangnya nilai-nilai sosial baru atas kepemilikan benda-benda yang bernilai ekonomi. Kemiskinan ini menjadi bagian daripada contoh fenomena sosial yang ada di masyarakat guys. Lantaran hampir setiap harinya berita terkait kemiskinan kita temukan. Oke teman-teman, setelah melihat cuplikan video tadi, menginformasikan kepada kita bahwa masih banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita seperti kemiskinan, pengangguran, seks bebas, dan lain-lain. Nah, dari kenyataan fenomena tersebut, apakah teman-teman pernah memiliki niat dan melaksanakan niat itu, yakni menolong orang yang terjebak dari fenomena sosial tersebut? Nah, pasti pernah dong ya, tetapi apakah teman-teman melakukannya dengan tulus hati? Nah, teman-teman, saat kita melakukan perbuatan menolong seseorang, apakah yang muncul di hati kalian? Mungkin ingin segera membantunya, atau bahkan ada yang mikir-mikir dulu nih untuk membantu karena memikirkan setelah menolong akan mendapatkan imbalan atau tidak. Nah, mungkin hal-hal tadi sering menjadi pertimbangan di hati kita semua jika ingin menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan ya. Oke, menolong dengan hati yang tulus itu apa sih teman-teman? Nah, menolong dengan hati yang tulus merupakan usaha seseorang untuk menolong sesama yang sedang membutuhkan bantuan yang tidak pernah mengharapkan balasan atau imbalan atas semua yang telah dilakukannya. Mereka yang menolong dengan hati yang tulus adalah mereka yang mengulurkan tangan saat kita mendapatkan musibah, dan mereka yang menjadi sahabat saat kita memerlukan dukungan. Nah,
Lalu bagaimana caranya teman-teman menolong sesama dengan tulus hati? Nah, melihat dari cuplikan video tadi seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan bahkan seks bebas, yaitu dengan cara untuk kemiskinan, yaitu contohnya berikan bantuan seperti sembako dan berikan arahan-arahan untuk bangkit dari kemiskinan. Nah, untuk kelaparan berikan bantuan seperti makanan yang bergizi. Dan untuk pengangguran diberikan suatu pelatihan supaya terbangun jiwa-jiwa untuk bekerja. Nah, untuk seks bebas diberikan suatu sosialisasi akan bahaya-bahaya yang bisa saja didapat jika melakukan seks bebas tersebut. Dengan menolong, kita sama sekali tidak berharap mendapatkan balasan dari bantuan kita yang kita tawarkan tadi. Nah, dengan menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kita tidak membutuhkan sanjungan dari orang lain ketika memberi pertolongan. Bukan karena tidak senang disanjung, akan tetapi kita melakukannya memang karena bukan mau mendapatkan sanjungan. Nah, lalu dalam menolong sesama, kita tidak perlu memposting bantuan kita ke sosial media. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua orang suka dipuji-puji atau disebar bantuan yang ia berikan di media sosial. Sebagian orang yang aktif di sosial media mungkin suka dengan hal itu, namun gak semua orang nyaman jika kebaikannya sengaja disebar-sebarkan. Dan disinilah letak ketulusan kita dilihat. Nah, kita lebih memilih menjadikan hal itu sebagai bagian privasi kita dan tidak mengharuskan orang tersebut untuk memposting bentuk bantuan apapun darimu ke media sosial. Nah, dan dengan menolong sesama, kamu tidak mengharapkan menjadi terkenal dengan yang kamu berikan, dikenal banyak orang dan mendapat berbagai pujian sama sekali bukan tujuanmu berbuat baik. Dengan kata lain, hal inilah yang membuktikan tingkat ketulusanmu, sebab membantu seseorang semestinya tidak digunakan untuk menaikkan popularitas. Teman-teman semua, dalam hal menolong sesama dengan tulus hati ini, ternyata ada dokumen gereja yang dapat menjadi acuan kita untuk terus memberikan pertolongan kita kepada sesama. Nah, dokumen gereja yang dimaksud yaitu Gaudium et Spes artikel 88 yang berbunyi sebagai berikut. Nah, teman-teman, dengan adanya dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 88 sangat membantu kita untuk lebih memahami bagaimana cara kita menolong sesama menurut ajaran gereja Katolik. Nah, dari artikel 88 ini membahas mengenai peranan umat Kristiani dalam memberikan bantuan. Nah, di sini orang muda menjadi peran penting yang dengan sukarela menyediakan diri untuk menolong sesama. Nah, kita khususnya kaum muda dipanggil untuk berbagi bantuan pertolongan kepada sesama dengan tulus hati. Dengan menolong sesama dengan tulus hati merupakan hal yang harus dilakukan oleh umat beriman. Sebab kepada semua diutusnya Roh Kudus untuk menggerakkan hati mereka dari dalam, supaya dalam menolong sesama dengan tulus hati. Baiklah teman-teman, setelah kita sharing dan disegarkan dengan dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 88, harapannya semoga kita bisa memulai untuk menebar kasih Tuhan, yakni dengan menolong sesama dengan tulus hati. Contohnya seperti menolong orang yang kecelakaan, kelaparan, kemiskinan, terjebak dalam kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, menolong itu dapat digambarkan dengan tulus tanpa melihat orang tersebut dari kekurangannya. Nah, menolong tanpa membeda-bedakan, menolong tanpa harapan imbalan. Nah, dengan menolong sesama, maka akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Saling tolong-menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Oke teman-teman semua, dari pembahasan tadi kita sudah seharusnya berjuang untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta doi. Bener kan?
bukan itu. Nah, tapi berjuang untuk melakukan kegiatan membantu seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, baik teman-teman, dari dokumen Gereja Gaudium et Spes juga menyatakan bahwa menolong sesama merupakan panggilan segenap umat Tuhan untuk mengikuti pesan maupun teladan para uskup dalam mengumpulkan dan membagikan bantuan tanpa diurus dengan kaku dan seragam. Nah, kita semua dipanggil untuk saling peka dan peduli terhadap situasi di lingkungan sekeliling kita. Oke teman-teman, semoga melalui sharing informasi ini teman-teman semakin disadarkan agar untuk terus melakukan kegiatan menolong sesama dengan tulus hati. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat menjadi refleksi teman-teman sejauh mana kalian menolong sesama dengan tulus hati. Nah, sekian berbincang-bincang kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dalam hal menolong dengan tulus hati dapat terrealisasikan dan meneguhkan serta memberikan manfaat yang banyak untuk kalian. Oke guys, see you. Bye-bye.